Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi bersama saya Lucky Bayu Purnomo dan Aldo. Oke, kita ngobrolin apa nih? Nah, ini saya sebagai distributor untuk alat-alat COVID, ya, alat-alat untuk proteksi COVID-19, dan juga kita juga untuk di bidang alat pemadam dan product innovation. Nah, ini akan sangat terikat erat dengan bagaimana perkembangan dari perekonomian Indonesia untuk 1 tahun ke depan, bahkan mungkin juga bisa kelihatan untuk sampai 5 tahun ke depan. Sehingga yang namanya strategi bisnis itu harus dimulai dari 1 tahun ini nih. Nah, ini yang Januari ini harusnya udah kita coba selaraskan lah ya, informasi yang diterima dari Mas Lucky. Sehingga dari informasi yang kita terima itu mungkin kita akan revisi sedikit, sehingga menjadi lebih manis, menjadi lebih kuat terhadap mungkin yang kita nih hanya bisa ngelihat di depan. Nah, kita harus butuh orang yang bisa ngelihat di belakang kita, atau di samping kiri atau samping kanan, supaya apa? Wawasan maupun pandangannya akan menjadi 360 derajat. Gitu. Keren. Nah, kalau udah 360 derajat, kita mudah-mudahan bisa survive, bisa lebih maju, dan bisa lebih inovasi ke depannya. Mantap. Nah, saya coba mengorek nih informasi dari Mas Lucky. Kita korek pakai apa nih? Pakai kopi, tapi kopi udah nggak ada nih. Barusan ini ya. Barusan kita udah ngopi. Barusan ngopi, nggak mungkin kita ngopi lagi ya. Nah, gitu. Oke. Jadi masalah korek-korekan ekonomi dan investasi nih, ya kan. Nah, jadi kita tahun 2019 itu sebenarnya angka PDB kita itu sekitar average 5%. 5%. Nah, kemudian tahun 2020 Januari itu berangsur-angsur mengalami pelemahan karena COVID-19. Jadi pada kuartal ketiga itu kita mengalami koreksi juga. Nah, sebelumnya koreksi tersebut diawali dari kuartal kedua yang mengalami minus atau kontraksi di angka 5,32%. Q2, Q3 itu minus 3,49%. Ya kan? Nah, sekarang itu sebenarnya pada posisi kita reversal atau cenderung membaik karena minusnya lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi kuartal kedua tahun 2020 itu minus 5,32%. Kuartal ketiga minus 3,49%. Jadi ada turun lah ya minusnya ya. Jadi minusnya lebih mengecil, tetapi yang perlu kita waspadai adalah kita tetap dalam zona teritori negatif atau minus. Betul. Tetapi ke depan itu sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai macam parameter, antara lain adalah indeks harga saham gabungan, kemudian kemampuan daya beli, kemudian FDI (Foreign Direct Investment), kemudian kinerja dolar indeks, kinerja US dollar terhadap rupiah, rupiah juga terhadap US dollar, dan kinerja mata uang lintas negara terutama G20 dan G7. Sebenarnya rata-rata ekonomi ke depan itu untuk kuartal berikutnya itu cenderung membaik ya, dari angka 3,49% dengan target 2,5%. 2,5%. Ya, jadi sebenarnya kita ini dalam kondisi reversal atau pemulihan. Nah, dikatakan pemulihan itu sebenarnya ya kita beradaptasi dengan gaya yang baru sesuai dengan keekonomian. Jadi memang harus ada di zona merah dulu atau ada di zona minus dulu, karena memang namanya orang beradaptasi setelah kemarin adanya sentimen negatif dari pandemi COVID-19. Nah, terus untuk tahun 2021 gimana? Nah, tahun 2021 itu kita dapat lepas dari zona negatif itu pertengahan tahun. Pertengahan tahun 2021. Nah, kenapa pertengahan tahun? Karena kita membutuhkan 1 kuartal lagi untuk mencapai minus yang lebih kecil menuju 0%. Nah, setelah itu baru kita masuk ke zona positif, tetapi angka positif itu kurang lebih 1,75%. Jadi untuk pertengahan tahun ini ekonomi kita membaik, tetapi sifatnya masih terbatas. Dengan angka PDB itu kurang lebih 1,75%. Nah, sekarang indeks harga saham gabungan hari ini, tanggal ini 6 Januari 2021 berada pada kisaran angka 6.000 atau 5.997. Ya, artinya average di 6.000. Nah, artinya
angka 6.000 itu adalah angka kisaran indeks di awal tahun 2020. Jadi sebenarnya kita udah turun, kita dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama dulu jadi ya. Reverse balik. Reverse dulu, Nah, tapi yang perlu dicatat kita masih sama saja, dengan kondisi kemarin. Nah, sebenarnya kita membutuhkan bagaimana sih kondisinya agar tidak sama dengan kondisi kemarin, karena kan kita butuh lompatan bahwa kita harus mendapatkan sentimen indeks di atas 6.000. Di atas 6.000 ya target kita ya. Oke. Nah, untuk itu tahun 2021 indeks itu memiliki target tertinggi itu di angka 6.500. 6.500. Jadi semoga kita bisa tercapai itu ya. Semoga kita bisa tercapai itu dengan adanya sentimen apakah yang disebut vaksinasi kah? Apakah yang disebut yang Januari ini vaksin ya? Pengendalian COVID-19 kah? Apakah yang disebut dengan gaya hidup normal yang baru kah? Dengan berbagai macam metode. Nah, itu secara simultan itu sebenarnya dapat memberikan sentimen positif terhadap indeks. Nah, harusnya indeks sampai ke 6.500 karena angka indeks tertinggi sepanjang sejarah itu adalah 6.600. Wah, udah tinggal ini ya. Kalau misalnya 6.500 tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Nice. Nah, artinya kita dalam kesempatan ini tidak boleh overacting juga. Ya, kemudian itu penting. Overestimate juga nggak boleh karena kalau dikatakan indeks nanti ke 6.600 sementara saya 6.000, nanti pergerakan indeks membutuhkan sisi lain selain kinerja fundamental keuangan ya. Mereka membutuhkan sightseeing melihat kinerja vaksinasi bagaimana, produksinya bagaimana, terapannya bagaimana, dan banyak hal. Nanti barangkali ada juga beberapa wilayah yang sudah sampai ke zona keluar dari zona merah misalnya. Nah, jadi itu. Nah, itu yang menjadi perhatian. Jadi target PDB 1,75%, 1,75 ya. Ya. Oke. Kemudian indeks 6.500. Indeks 6.500. Kemudian US dollar berapa nih? Angkanya adalah 14.600. 14.600. 14.600 karena selama ini ada di kisaran 14.100 hingga 14.200. Nah, kemudian yang terakhir nih, harga emas yang juga mempengaruhi. Harga emas, harga minyak itu juga mempengaruhi perhitungan. Salah satunya harga minyak juga mempengaruhi perhitungan APBN. Karena tahun ini kita tentu bicara APBN. Nah, harga emas berapa targetnya? 2.000 US dollar per troy ounce karena sepanjang tahun 2020 ya. Emas sempat turun ke 1.950. Jauh dan juga ya. Sempat sampai ke angka 2.000. Jadi 2.000 itu adalah angka harga emas tertinggi sepanjang sejarah. Nah, jadi emas targetnya di 2021 adalah 2.000 yang paling terdekat. Kemudian yang terakhir harga minyak itu adalah 52 US dollar per barrel. Ya, 52 dolar. Ya, itu ruang gerak harga minyak karena 52 US dollar per barrel. Itu pernah diuji tahun 2020 awal. Jadi angka itu termasuk target yang rasional. Good. Nah, jadi itu rangkuman pasar. Mantap. Nah, barangkali nanti bisa menjadi referensi, dan sektor-sektor yang dapat dipilih itu antaranya adalah sektor-sektor yang memiliki underlying. Contohnya antara lain adalah pertambangan. Bagus nih, pertambangan tahun 2021. Keuangan juga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah basic industry. Atau industri dasar. Kenapa ini? Karena basic industry memiliki underlying kinerja harga komoditi, harga emas, harga nikel, harga emas, harga baja, dan sebagainya. Nah, kalau banking kenapa? Memiliki underlying sentimen kinerja harga US dollar terhadap rupiah atau rupiah terhadap US dollar, termasuk kinerja 7 days repo rate atau suku bunga. Nah, yang terakhir pertambangan memiliki underlying harga minyak dunia dan harga batu bara. Jadi minyak dunia sama batu bara ya. Minyak dunia, batu bara, emas juga semuanya masuk. Jadi termasuk CPO juga. CPO. Nah, ini CPO perkebunan juga. Ya. Jadi kalau CPO, mohon maaf Mas. CPO itu ada targetnya juga nggak? Mohon maaf. CPO itu kalau di dunia ada. Jadi ada ya. Ada memang satuan harga CPO ada, tetapi kalau saya melihat tahun 2021 yang menjadi orientasi pasar itu dalam komoditi adalah komoditi utama. CPO termasuk komoditi karena memiliki
satu basis harga penentu di Malaysia. Di Malaysia ya? Di Malaysia. Tetapi pasar tahun 2020 akan lebih mengemari transaksi 2020 atau 2021 Mas? 2021. Oke, good. Akan mengemari transaksi yang jauh lebih volatile atau yang jauh lebih fluktuasi dengan likuiditas yang tinggi. Itu pilihannya hanya ada dua. Harga minyak dunia dan harga emas. Jadi dua nih guys, dua. Jadi minyak dunia sama harga emas. Jadi itu rangkumannya. Jadi bagi sahabat ngopi termasuk Mas Aldo yang ingin merencanakan suatu outlook untuk tahun 2021. Nah, selain sektor itu kiranya harus dihindari dulu, bukannya jelek ya, tapi harus dihindari dulu seperti yang kita tahu properti ya, retail, properti nih harusnya dihindari dulu karena kita tahu PSBB juga belum ada satu perubahan kebijakan yang signifikan, justru diperpanjang. Artinya bukan sektor itu jelek, tapi sektor itu harus dihindari sementara waktu ya. Jadi itu dan nanti kalau mudah-mudahan pandemi ini dapat dikendalikan, selesai atau tidak kita belum bisa lihat sama-sama, tapi yang penting dapat dikendalikan. Nah, kalau dapat dikendalikan nanti sektor yang paling seksi itu infrastruktur. Karena infrastruktur adalah sektor yang paling diperhatikan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir. Sebelum pandemi kan revitalisasi jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya. Nah, sebenarnya emerging market atau negara maju itu dapat mencapai salah satu cita-cita dengan syarat dengan salah satu syarat itu membangun infrastruktur seperti kita lihat bagus seperti kita lihat China, Taiwan. Betul. Itu semuanya terintegrasi karena apa? Jalan tolnya eksis, pelabuhannya eksis, bandaranya eksis, bendungannya eksis. Transformasi infrastrukturnya sangat cepat. Jadi nanti ketika pandemi dapat dikendalikan, semua dapat ada dalam alam hidup yang baru atau new normal yang kita selama ini rasakan. Nah, infrastruktur itu dapat dilirik sebagai sektor investasi jangka panjang. Kurang lebih itu, Mas Aldo. Mantap. Jadi saya kalau misalnya di bisnis properti harus tahan dulu nih, benar kah? Dikendalikan. Atau malah dikendalikan. Malah pas waktu properti ini turun kita beli ya? Kalau ada duit lagi beli. Turun ya. Kalau ada duit beli. Kalau ada duit lebih, jangan berutang. Nah, itu paling penting, jangan berutang. Jadi kalau ada duit, kalau ada duit boleh. Tapi kalau di tengah situasi seperti ini tidak dianjurkan untuk berhutang. Ya. Karena apa? Ya mungkin kita nggak tahu ya kedepannya gimana ya. Uang tidak perlu divaksin. Uang tidak punya rasa sakit karena uang benda mati. Betul. Tetapi dia dapat menyerang benda hidup yaitu manusia. Kalau bisa bayar hutang, kalau enggak gimana? Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa tidur. Sementara COVID dianjurkan untuk rajin dan teratur istirahat. Nah, ya itu kan? Dia benar. Jadi disarankan kalau properti pada keadaan seperti ini tidak dibeli dengan cara berhutang, tetapi kalau sudah memiliki dengan kegiatan bisnis harusnya dikendalikan atau memang ya kita harus berpikir gaya hidup yang baru. Misalkan properti dibuat satu kegiatan produktif yang memang benar-benar mendukung di era pandemi ya. Misalkan. Jadi artinya dia harus lebih kreatif. Bisnis ini ya, properti ini. Ya, kita lihat ada dengan aturan budaya, social distancing dan sebagainya ya. Kalau mengikuti anjuran tersebut ya paling tidak sudah mulai mengarah kepada digitalisasi. Mulai membuat shadow kitchen atau kitchen bayangan. Wah, ini saya baru tahu nih ada shadow kitchen nih. Jadi restorannya eksis. Restoran eksis ya, restorannya eksis, tapi lebih banyak orderan untuk keluar. Justru kitchennya bisa diperbesar karena apa? Semua online, semua dapat pesan dengan betul. Shadow kitchen. Ini penting banget nih guys. Shadow kitchen ini kalau kita tahu nih ya, ada restoran nih benar-benar famous lah. Itu kan ngantri, benar nggak? Sehingga si restoran itu sendiri juga membatasi pengunjung yang masuk. Bukan membatasi sih, artinya terbatasi dengan sendirinya. Dengan adanya shadow kitchen ini artinya benar-benar bisa besar sebesar-besarnya. Misalkan punya properti digunakan untuk usaha restoran dengan misalkan
restoran itu terkenal dengan cita rasanya. Betul. Tetapi dengan pandemi, ya dia memiliki keterbatasan karena selama ini ada customer walk-in. Nah, dengan aturan pandemi kan harus ada social distancing dan macam-macam. Artinya ada risiko. Nah, upaya untuk mengalihkan risiko berarti dapat membuat dapur-dapur bayangan di lintas wilayah justru. Iya. Jadi artinya properti itu bisa kita taruh di mungkin yang banyak pelanggan, market share-nya banyak, ya. Kita bisa ambil properti di sana. Dijadikan dapur bayangan. Justru malah bisa buka cabang di tengah pandemi. Luar biasa nih. Ini mudah-mudahan kita terinspirasi atas diskusi kita berdua lah ya. Diskusi kita berdua bahwa jangan sampai kita ini down. Nggak boleh. Malah ini kita membuka diri sebesar-besarnya untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang mungkin di luar bayangan kita sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pelajarin. Mungkin bisa kita pelajarin juga dengan di dunia asing, di luar negeri. Ini mereka bagaimana survive-nya. Nah, itu kita ambil sedikit-sedikit, kita coba implementasikan ke Indonesia. Dan satu lagi, bahwa kita ini dengan adanya pandemi ini kita harus bersinergi dengan siapapun juga, sehingga kita menjadi bangsa yang hebat. Gitu. Jangan sampai kita terpecah belah. Ingat teman-teman, ingat sahabat-sahabat. Jadi kita harus kuat, karena Indonesia itu adalah bangsa besar. Bangsa besar hanya bisa dikalahkan hanya dari dalam. Betul. Jadi sebagai closing statement, dulu para pahlawan kita berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Mati-matian. Betul. Sekarang kita tidak perlu mati, bro. Betul. Setengah mati aja udah cukup. Iya. Untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Setuju. Oke, selamat menjadi bangsa hebat, yaitu bangsa Indonesia. Dan ikuti terus channel YouTube saya, Lucky Boy Purnomo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ikuti terus program Ngopi. Mantap. Ngobrol prospek ekonomi dan jangan dilewatkan. Itu dia. Saya Lucky Boy Purnomo dan Aldo Sumber, PT Sumber, satu hati selalu. Satu hati.